Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina sayyidina Rasulullah Muhammad Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa dzurriyyatihi min rayyan al-rijal min jannah wa nana wa asrabihim wa barakihim ma'ana min barakatihim min dini wa dunya wal akhirah wa ja'alna min hizbihim min rizqina hajatuhum wa idha'afna min ladihim wa yakiruna bi samratihim min afiyatin salamatihim wa al-fatihah kitab Ahmad ibn Atha illa thumma la sayyibukir haqi salam ibn Umar Darat ثم إلى حضرة الوالد عبد الله بن موسى عطية نفعنا الله بهم وبعلومهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى الدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه حسن الخاتمة مع اللطف والعافية صلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Allahumma iftah qulubana wa arifin bi hikmatika sur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal sampai hikmah yang ke 45. La amala arja lil qabuli min amalin yaghibu anka syuhuduhu wa yuhtaqaru indaka wujuduhu. Tidak ada amal yang lebih bisa diharapkan untuk diterima daripada amalan yang tidak engkau sadari dan engkau pandang amal itu tidak berarti. Ini makna
terjemahnya. Maksudnya kita tidak boleh merasa bahwa diri kita itu bisa mengerjakan suatu amal ibadah. Karena sebuah amal perbuatan kita itu mungkin terjadi apabila ada pertolongan Allah. Kalau tidak ada pertolongan Allah, maka amal itu tidak akan terjadi. Dan karena itulah kita tidak boleh bergantung pada amal ibadah tersebut untuk bisa menghasilkan sesuatu perkara yang lain. Karena kita tahu nih, amal yang saya lakukan itu datang dari Allah, bukan datang dari diri saya sendiri. Ketika kita tahu itu, maka kita tidak akan pernah bergantung pada amal tersebut. Karena amal tersebut didatangkan oleh Allah. Kalau Allah bisa mendatangkan amal tersebut, maka Allah bisa mendatangkan hal-hal yang lainnya. Makanya kita diperintahkan tidak bergantung pada amal tersebut. Apalagi ketika kita sudah beramal, kemudian kita menggantungkan amal tersebut untuk menghasilkan sesuatu. Kalau saya sudah beramal begini, ketika sudah beramal begini berharap dapat sesuatu. Seperti apa? Mendapatkan rezeki dunia, mendapatkan ilmu, mendapatkan kedudukan, mendapatkan surga, mendapatkan dekat dengan Allah. Kan saya udah ngelakuin ini, maka dengan amal ini saya pengen dekat dengan Allah. Berarti menganggap amal tersebut bisa mendatangkan kedekatan kepada Allah. Amal tersebut bisa memasukkan kita ke dalam surga. Karena itulah kita harus sadar dan merasa bahwa kita ini sangat sedikit amalnya. Dan amal yang kita kerjakan itu belum tentu menjadi amal yang baik. Kadangkala kita udah ngerjain amalnya dicampuri dengan riya, dicampuri dengan apa? Ujub, dicampuri dengan sum'ah, kebanggaan. Maka hal-hal tersebut akan menggugurkan kebaikan dari amal-amal tersebut. Udah amalnya sedikit, gugur pula. Maka bagaimana orang yang seperti kita itu mau mengandalkan amal? Maka andalkanlah
yang membuat amal tersebut, yang memberi amal tersebut. Karena ahli sunnah itu pegangannya apa? Kita ini punya amal, punya perbuatan, tapi perbuatan itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan menuju kesuksesan dan keberhasilan dalam ibadah adalah dengan menggantungkan keselamatan diri kita pada rahmat dan anugerahnya Allah. Jangan pernah menggantungkan keselamatan kita pada amal yang telah kita perbuat. Seakan-akan amal yang telah kita perbuat adalah hal yang besar. Maka jangan pernah membesar-besarkan amal kita. Hingga kita menganggap, oh karena saya telah ngelakuin ini, berarti kenapa? Ini hal yang besar. Haji, nyumbang masjid 2 miliar, besar. Nyantunin janda cantik, yang dipilih-pilih yang besar. Ngasih beasiswa 100 orang. Kita anggap kita telah ngelakuin amal yang besar. Terus kita menganggap ini bisa saya pakai untuk bergantung. Dengan amal itu saya berharap mendapatkan sesuatu. Orang-orang yang seperti ini sebenarnya masih masuk golongan orang yang mempraktekkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, saya udah nyembah, maka saya minta pertolongan. Karena saya udah ngelakuin ini, ya Allah, saya berharap mendapatkan ini, gitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya udah sholawat sekian kali, saya udah tasbih sekian kali, saya udah haji ya Allah sekian kali, maka saya berharap ya Allah Engkau memberi saya ini, memberi saya ini, memberi saya ini. Jika udah ibadah, merasa sudah ibadah, apalagi menganggap ibadahnya hal yang besar yang dilakukan, maka berharap sesuatu yang besar dari ibadah yang telah dia lakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada satupun di antara kalian yang akan masuk surga dengan amal perbuatannya sendiri. Sahabat nanya, lah kalau engkau ya Rasulullah gimana? Kalau kami tak iya dah. Pantas kita amal kita nggak mungkin bercampur riya, mungkin bercampur, jadi nggak bisa kita andil. Kalau engkau ya Rasulullah, kata Nabi, walaupun aku tidak akan bisa masuk surga karena mengandalkan amal perbuatannya sendiri. Kan tetapi aku bisa masuk surga karena Allah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepadaku. Jadi karena seseorang mendapat limpahan karunia Allah, rahmat Allah, maka Allah memasukkannya ke dalam surga. Bukan amalnya yang masukin dia ke dalam surga, tapi limpahan rahmat Allah itulah yang mengantarkan kita masuk ke dalam surga. Siapa yang beramal dan dia tidak melihat bahwa Allah yang memberi pertolongan dalam ibadahnya, maka dia adalah orang yang ujub.
Apa ujub? Rasa apa? Rasa bisa melakukan sesuatu, merasa lebih daripada yang lain. Nanti mau saya ya. Tidak dilarang kita mengucapkan ini adalah amal perbuatanku. Ini udah sholat, udah terusan saya sholat. Ini sholat saya, ini haji saya, ini amal saya, ini zikir saya, enggak dilarang, enggak. Bahkan tidak sah ibadah seseorang tanpa mengucapkan aku. Usolli, aku sholat fardu. Kok tanpa aku? Gimana? Yang sholat siapa? Nanti mau zakat, maka niatnya aku mengeluarkan zakat. Mau puasa, nawaitu shauma ghadin, saya niat. Maka diperintah justru kamu mengatakan ini amal saya, ini sholat saya, ini puasa saya, ini haji saya, ini zakat saya. Diperintah kamu. Kalau nggak kamu ucapkan aku, nggak sah amal kamu. Tapi mengucapkan aku yang benar adalah aku yang bisa ibadah dengan diliputi oleh rahmat dan pertolongan Allah. Makanya aku bisa ibadah karena ditolong oleh Allah. Jadi maknanya jadi bagaimana? Makna ayatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi maknanya jadi iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Tanpa pertolonganmu ya Allah, aku tidak bisa ibadah. Jadi aku yang bisa ibadah ini atas pertolonganmu ya Allah. Maka inilah makna yang menunjukkan bahwa ketika ente bisa seperti ini, kita seperti ini, maka kita tidak akan mengingat-ingat amal kita, gitu loh. Oh, saya udah sholat. Saya ngakui saya sholat. Tapi saya sholat, saya akui ini sholat ditolong oleh Allah. Hingga enggak saya ingat-ingat. Karena saya tidak merasa amal ini muncul sendiri dari diri saya. Tapi ketika ada orang menganggap amal itu muncul sendiri dari dirinya, ini loh yang bermasalah. Kamu akan menganggap ini amal yang besar, ini akan saya gantungin, ini akan saya pegangin, menganggap saya sudah bisa ngelakuin sesuatu. Orang yang merasa sudah bisa sesuatu pasti minta upah. Saya kan udah begini ya Allah, saya udah begini ya Allah, saya udah begini. Mana upahnya dong? Akan begitu. Salah enggak? Ya enggak salah. Nah Allah perintahnya begitu, Allah janjinya begitu. Kalau kamu udah beramal begini akan saya kasih ini, kalau kamu sudah begini akan saya kasih ini. Tapi bagi seorang murid, seorang yang mau berjalan menuju Allah, maka jauhkan yang seperti itu dari dalam hati kita. Kita mulai berjalan bahwa setiap amal kita itu ditolong oleh Allah hingga kita tidak memperhitungkannya lagi. Udah berapa kali saya sholat,
udah berapa kali saya puasa, udah berapa miliar saya beramal, nggak dihitung. Kenapa? Karena bisa terjadi amal itu karena pertolongan Allah. Hingga nggak merasa saya hebat, enggak. Kenapa? Kamu dikasih Allah, apa hebatnya? Ente punya muka ganteng, yang mau kamu banggain apa? Muka saya beda sama kamu. Hah? Emangnya kamu usaha muka ganteng tuh? Hah? Ente bentuk sendiri mukanya gitu. Punya nasab mulia, nasab Habib, bisa dibanggain? Oh, enggak milih. Yang bisa kamu banggakan, artinya sesuatu yang kamu usahakan. Kalau kamu nggak usahakan, nah, ketika orang merasa nggak bisa usaha apa-apa, apa yang mau dibanggain lagi? Sholat ditolong Allah, bisa ibadah ditolong Allah, apa yang bisa banggain lagi? Ini dari Allah, wajah ganteng dari Allah, nasab mulia dari Allah, amal ibadah dari Allah. Ini mau bangga apa? Maka orang yang seperti ini tidak akan lagi memperhitungkan amal perbuatan. Apalagi kok, ya Allah saya udah sholat, surga dong. Ya Allah, surga dong. Apalagi udah baca sholawat nariyah 4444. Pengennya apa? Dunia lancar ya Allah. Kamu udah baca sekian kali ya Allah, gimana sih? Udah ngelakuin amal yang besar loh. Saya nggak ada orang bisa baca 4444. Puasa seminggu mutik di atas gunung lagi. Di atas gunung nggak tidur, di atas pohon lagi nangkring, kencing di situ, berak di situ. Udah ngelakuin amal yang besar. Maka inilah solusi yang diberikan oleh para imam kita, bahwa ketika kita ingin amal kita mendapat nilai besar, ketika amal itu enggak kita perhitungkan. Juga kemarin kita baca kitab Johar Tauhid, apa dikatakan di situ? Seorang hamba nanti akan ditanya oleh Allah, "Wahai hambaku, apakah ini semua maksiat yang kamu lakukan?" "Iya ya Allah, ini saya semua." "Apakah malaikat ada yang salah catat?" "Enggak ada ya Allah, malaikat benar semua." "Apa ini pernah punya kebaikan, amal yang baik?" "Enggak ada ya Allah, saya punya maksiat doang ya Allah, amal baik enggak ada ya Allah." Maka kata Allah apa? Ya udah, saya tidak akan menzolimi kamu. Ada amal baik yang sudah kamu lakukan. Maka Allah menjadikan satu kertas kecil yang hanya seukuran ibu jari, tertulis asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allah apa? Ini amalmu. Ditimbanglah amal itu dengan semua dosa yang besarnya bumi dan langit. Maka jomplang timbangan itu. Amal yang kecil itu yang gak pernah kamu inget-inget, Allah berikan nilai yang luar biasa. Tapi ketika ditanya, ente punya amal apa? Ya Allah, haji 17 kali ya Allah, umroh 38 kali. Enggak dihitung sama Allah. Malaikat hisab, haji sekian kali berapa pahalanya, umroh berapa pahalanya, ini berapa pahalanya. Sudah dihitung. Oh ya, berarti masuk surga selama 300 tahun. Masuk. Habis itu out, keluar lagi. Kenapa? Emang bayarannya cuman segitu.
Kalau ini mau ngandelin amal ada batasannya. Amal sholat pahalanya sekian, amal haji sekian, amal zakat sekian, amal kok kamu banggakan mau kamu hitung untuk beli surga, dihitung sama Allah. Oke, saya hitung. Itu malaikat berapa pahalanya? Surga ini sholat sekian ya Allah sekian kali. Nah, hitung berapa? Puasa sekian hitung. Berapa jumlahnya? 200 tahun ya Allah masukin. Habis itu mau ngapain? Out. Namanya surga bisa dibayar pakai itu. Jadi yang menjadi sumber banyaknya kesalahan itu apa? Ujub, merasa bisa. Di merasa bisa itu menjadi sumbernya beberapa kesalahan. Seperti apa? Sombong. Munculnya sombong, kenapa? Merasa punya, merasa bisa begini, merasa muncul sombong. Saya, ini punya saya, ini saya, sombong. Yang kedua apa? Riya. Riya itu muncul karena merasa punya ente mah. Puji saya dong. Kan saya udah begini loh. Tepuk tangan, tepuk tangan. Oh, merasa bisa. Terus kikir, pelit. Sumbernya orang pelit kenapa? Merasa punya. Saya yang punya. Hitung-hitung apa yang dia punya, dihitung-hitung sama angan-angannya untuk memiliki yang lain belum cukup maksudnya. Yang dia miliki 1 miliar, bayangannya pengen punya helikopter harganya 7 miliar. Terus pikir pelit, mau beli helikopter saya belum cukup, merasa punya, merasa. Dan yang lain-lainnya, banyak amal-amalan kesalahan muncul karena ujub, karena merasa bisa, merasa mampu, merasa. Kenapa? Karena orang ujub itu hanya melihat dirinya lah sendiri yang berbuat, tidak melihat Allah yang memperbuat amal itu, nggak melihat Allah yang menjadikan amal itu, nggak bisa melihat wahdaniyah fil af'al. Nyambung nggak nih? Nyambung nggak? Emang pasangannya ngaji tauhid, pasangannya kitab hikam. Nanti baca wahdaniyah fil af'al akan nyambung ke sini nanti bahwa ini ditolong Allah, ini karena ciptaannya Allah. Kalau nggak begini, ujub munculnya. Orang nggak tahu wahdaniyah fil af'al mesti ujub. Orang yang menganggap Allah memberi saya kekuatan, dengan kekuatan itu saya bisa beramal, kemudian dia beramal merasa saya bisa. Allah mulai tersingkirkan, nggak kelihatan lagi. Jadi orang yang ujub hanya melihat dirinya lah sendiri yang bisa berbuat. Ini orang-orang Mu'tazilah mengatakan apa? Saya punya perbuatan dan perbuatan itu dari diri saya
sendiri. Dalam akidah itu masuknya akidah yang bid'ah. Dalam tasawuf masuknya ujub, dan menganggap kesalahan, kekotoran hati maksudnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 perkara yang menghancurkan manusia. Yang pertama, sifat kikir yang dituruti. Kikir yang dituruti itu mesti asalnya takut habis. Takut habis. Terus jangan itu minta, kan ya saya ngomong istri saya dulu, mak gimana mak, jangan dong istri aja kompromi, repot lah. Pak, kalau diminta sedekah kenapa sih ngomong sama istri, dompet saya di istri saya, repot apa? Dikit-dikit istri, kompromi. Istri yang ngomong, ini mah belum cukup, ini buat belanja minggu ini sekian, buat anak sekian, listrik sekian, ini mau dikasih siapa lagi, nggak cukup. Dia nggak bisa melihat jaiz bagi Allah. Allah bisa mendatangkan dari hal-hal yang tidak disangka, itu nggak dihitung sama dia, karena merasa dia ujub. Munculnya ujub jadi kekikiran. Terus kikirnya diturutin, jangan ah. Mau beli kepala kambing berapa harganya? 50.000 Pak. Mahal. Kita ke pasar sana aja lah. Pasar sana berapa? 45. Sana aja lah. 45. Pasar sana berapa? 40, sana aja lah. Dia nggak mikir jauhnya, nggak mikir capeknya, tenaga kebuang-buang, waktu habis. Yang penting bisa Orang yang suka nawar kalau beli siapa? Mak-mak. Itu harta kurangnya 500 perak, seneng dia. Buat apa? Kalau bapak, astagfirullah, beda gopek masalah. Dan bagi ibu-ibu, itu kebanggaannya luar. Dia cari belanjaan di HP, di sini catat. Beda berapa? 1.000. La ilaha illallah. Sudah luar biasa begitu. Itu kikir yang dituruti penyebab kehancuran. Yang kedua, hawa nafsu yang diikuti. Ini penyebab yang kedua. Hawa nafsu itu berarti ajakan berbuat jelek. Dituruti. Ini sumber kehancuran. Nah, kita itu diperintahkan untuk bisa menahan hawa nafsu. Mau marah, tahan. Mau tahan. Nah, tahu ini adalah ajakannya hawa nafsu. Yang ketiga, ujub pada dirinya sendiri. Masuk dalam hadis Nabi juga. Ujub pada dirinya, merasa dirinya bisa beramal sendiri. Ini sumber kehancurannya manusia. Bersabda Nabi Isa alaihissalam, berapa banyak nyala lilin
yang dipadamkan oleh angin. Ya, ini menyala lilin, angin mati. Berapa banyak orang ahli ibadah yang hancur ibadahnya karena ujub. Kayak ditiup angin hilang. Sudah beramal dan sayang hilang. Artinya Allah nggak lagi menghitung amal itu. Nah, dia merasa amal itu dari dirinya, makanya apa? Tidak ada lagi nilainya gitu loh. Kan tadi ngomong apa? Amal itu akan gede nilainya kalau kamu nggak memperhitungkannya. Selagi kamu menganggap memperhitungkan saya, hilang, nggak ada nilainya lagi. Seperti ucapan Qarun bahwa ini semua yang aku dapati adalah karena ilmuku sendiri. Kerja nggak pernah mikir, nih gua mikir dapat ini semua. Ente kerja modalnya ada dong. Qarun ketika berhasil menganggap kalau saya nggak mikir tadi nggak bisa dapat ini, saya yang dibanggakan. Bukan salah ngomong saya, bukan. Salahnya ngomong saya mengandalkan dirinya. Kalau ngomong saya ini bisa beramal karena pertolongan Allah, bagus, diperintah begitu. Seorang yang beramal satu amalan dan menggantungkan keselamatan dirinya pada amal itu, maka orang itu akan merasa tinggi dan merasa punya kemuliaan di sisi Allah. Maka amal itu akan hancur dan tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penting nih. Orang yang beramal satu amalan dan menggantungkan keselamatan dirinya pada amal itu, maka dia akan merasa telah melakukan amal yang besar. Kenapa? Amal itu digantungi bisa menyelamatkan dia. Udah haji, kata hadis, orang yang haji tidak ada pahala lain kecuali surga. Terus dia gantungin, oh, saya udah haji pasti masuk. Apalagi udah berangkat haji, namanya Sugeng, pulang dipanggil Pak Sugeng, nggak nengok dia. Pak Sugeng, Pak Haji, oh ya, saya udah haji, dia Pak Sugeng enak aja loh, mahal harganya haji. Enggak mau pakai haji, enggak nengok. Jadi merasa haji itu hal yang besar, dibanggakan. Kemudian dipergantungkan untuk membuat, karena saya udah ini akan selamat saya. Maka orang itu akan merasa tinggi dan merasa punya kemuliaan di sisi Allah. Maka ketika orang berposisi seperti itu, maka amal itu akan hancur dan tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW bersabda, orang yang beramal dan menganggap dirinya mulia dengan amalnya, maka amal itu tidak akan terangkat melebihi kepalanya. Enggak. Berarti amal itu hanya ada di otaknya aja gitu loh. Dia menganggap amal itu mulia, amal itu hebat, amal itu dibanggakan, tidak akan terangkat melebihi. Mananya di mana? Di dalam. Jadi kemuliaannya cuma di dalam, enggak dalam kenyataan enggak ada gitu.
nggak terangkat sedikit pun di catatan malaikat, nggak ada gitu. Hanya dia merasa udah begini. Di mana kemuliaan amal itu? Di dalam, bukan di alam malakut. Di alam malakut nggak ada catatan amalnya, nggak ada. Malaikat nggak pernah melihat orang ini telah melakukan amal kebaikan. Tapi di otaknya dia merasa dia udah ngelakuin ini. Pak ya, kalau nggak ada saya nggak bisa. Jadi ketika kamu akan melihat amal itu nggak ada nilainya, ketika kamu membesarkan amal tersebut. Ini makna mukhalifnya. Amal akan menjadi besar ketika kamu tidak memperhitungkannya. Amal akan menjadi kecil apabila kamu memperhitungkan amal tersebut. Jangan pernah memperhitungkan amal. Kenapa? Karena amal itu didatangkan oleh Allah. Kalau Allah bisa mendatangkan amal itu, maka Allah bisa mendatangkan yang lain-lain untuk kita. Amal aja bisa, masa minta yang lain harus karena amal. Kenapa enggak karena Allahnya langsung aja? Kenapa kok pakai amalnya gitu loh? Karena dia merasa amal itu hasil dari dirinya. Tapi kalau dia tahu amal itu hasil dari Allah, maka dia akan minta yang lain kepada Allah, nggak akan minta kepada amalnya. Nyambung ini hikmah yang ke-45 dalam kitab Hikam, sarahnya Kiai Soleh bin Umar Darat Semarang. Mudah-mudahan kita diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan orang yang hatinya bisa mengakui selalu bahwa amal kita senantiasa ditolong dan diciptakan oleh Allah, hingga kita akan bisa mendapatkan, selalu diberikan limpahan karunia Allah, rahmatnya Allah, hingga bisa diselamatkan oleh Allah dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa ala niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Wabillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna lalagha israfna fatub 'alaina tauba تغسل كل حوبة فاستغلنا عوراتي وأمن راحتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان سائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمع آمين ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نرضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحبي وآله وصحبه عدد طاس صحبي والحمد لله البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.